Sabda TV. Kata penulis buku ini Syekh Walid As-Suaidan, Inna Allah azza wa jalla amaraka an tatawakkal alaih fi kulli umurika wa syu'unik. Allah memerintahkan kamu bertawakal kepada Allah saja pada seluruh keadaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kepadanya jika kalian orang-orang yang beriman. Ya. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan cukupkan ia. Allah cukupi dia. Ya. Fa anta la tastati an yaqwa tawakkuluka fi qalbika illa idza kana imanuka bi muqtadayati rububiyyati imanan tamman. Kamu tidak akan mungkin kuat tawakalmu kepada Allah kecuali kalau keimanan dan keyakinan kamu kepada rububiyahnya Allah itu sempurna. Ya. Dan rububiyah Allah itu adalah apa? Bahwa Allah kuasa, Allah mampu, mudah bagi Allah untuk melindungi hambanya. Kalau ibu naik pesawat, Bu, kemudian pesawatnya cuacanya buruk. Kalau orang yang tawakalnya kuat dan yakinnya kuat, dia serahkan kepada Allah, tenang aja. Takut sih ya takut, tapi ya itu lumrah lah, ada rasa takut. Tapi dengan tawakalnya ya udah yakin Allah mampu kok untuk melindungi saya. Iya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, mudah. Tapi orang yang tawakalnya kurang, Bu, mau naik pesawat takut aja. Kamu kenapa nggak mau naik pesawat? Takut jatuh. Mau naik mobil takut tabrakan. Iya, ada ya sebagian ikhwah begitu, Bu. Saya emang nggak mau naik pesawat, saya mau naik mobil aja. Seakan-akan kalau naik mobil tuh bakalan selamat dari kematian. Iya. Padahal kalau kematian sudah ajalnya yang nggak bakalan kemana-mana. Allah berfirman, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakan, kalaulah kalian berada di rumah-rumah kalian, pastilah akan keluar orang-orang yang telah Allah takdirkan ia mati di tempatnya masing-masing. Allah sudah tentukan kita bakalan mati di mana, sudah Allah tentukan. Kalau kita punya keyakinan kuat seperti ini, Bu, tenang. Iya. Tawakkal 'ala Allah. Dan saya sendiri ya sering kali merasakan itu, Bu. Waktu saya sama teman-teman mancing di Laut Selatan. Iya. Itu qadarullah kena ombak badai setinggi 6 meter. Iya, 7 meter kali ya. Sampai teman bilang, kayaknya ini sholat zuhur kita terakhir deh. Kata saya, nggak boleh ngomong gitu, tawakal sama Allah. Tawakal sama Allah. Itu air udah pada masuk dari mana-mana. Udah kita tawakal aja udah. Ya berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi. Tiba-tiba kita semua dijadikan apa? Ngantuk semuanya. Bangun-bangun itu udah sampai. Alhamdulillah. Iya. Itu ya, pentingnya tawakal itu penting sekali, Bu. Kalau kita tawakal pasti Allah akan berikan apa? Kemudahan, perlindungan. Allah itu maha kuat sekali. Iya, mudah bagi Allah. Tidak ada yang, tapi bukan berarti ya
Kalau lagi badai kita nekat, tawakal, ini nggak boleh juga. Iya, karena memang di laut itu terkadang di luar perkiraan, Bu. Tadinya ombaknya lagi bagus gitu, tiba-tiba angin datang, loh. Mau lari nggak bisa. Ya udah, gimana? Tawakal. Iya. Masya Allah. Kerasa banget ya. Tawakal tuh betul-betul udah nggak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala saat itu. Iya. Nah ini Ibu sekalian. Nah, tawakal itu tidak akan bisa kita lakukan kalau keyakinan kita kepada Allah apa? Kurang. Sebagian kita terkadang tawakalnya kepada makhluk. Saya pernah punya teman, dia cerita, Ustadz, saya kalau naik pesawat terus ada ngelihat di pesawat ada kiai atau ustadz, saya tenang Ustadz. Loh, kata saya, masa tenangnya sama kiai sama ustadz? Emangnya kiai dan ustadz bisa memberikan manfaat? Emangnya kiai dan ustadz bisa menolak mudarat? Ya, ini syirik, Bu. Ini menunjukkan tidak ada tawakal kepada Allah. Seakan kalau tawakal sama Allah kurang yakin gitu loh. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini akibat daripada kurang tawakal, akhirnya jatuh kepada tawakal kepada selain Allah, yang itu jelas kesyirikan. Iya. Kenapa orang pakai jimat? Karena tawakal kepada Allahnya lemah. Dia tawakalnya kepada jimat. Walaupun orang yang pakai jimat itu berkata begini, saya tawakalnya kepada Allah, Pak. Ini jimat cuma syariat doang. Syariat siapa? Allah tidak pernah mensyariatkan jimat. Dan bukti kuat bahwa dia tawakalnya kepada jimat, coba deh kalau dia ketinggalan jimatnya, Bu. Kalau ketinggalan tuh jimatnya, tuh jadi orang penakut sedunia, Bu. Ketakutan, waduh jimat saya ketinggalan di rumah. Kenapa? Karena memang tawakal dia tidak ada kepada Allah, tawakalnya kepada jimat. Kalau dia bertawakal kepada Allah, dia nggak butuh itu semua, nggak butuh. Iya. Nah ibu-ibu sekalian, ini ya. Memang untuk merealisasikan tawakal ini tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah. Butuh kepada keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala.